film itu bukan produk dagangan saja gitu. Jadi kita bertanggung jawab untuk setidaknya memberikan sesuatu ke dalam karya kita. Gitu. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang produser dan sutradara yang saya idolakan cukup lama. Selamat datang Mira Lesmana dan Riri Riza. Terima kasih banyak. Thank you for having us. Sebelum terima kasih sudah mau hadir di Maple Media. Terima kasih untuk undangannya dong. Thank you. Sama mau terima kasih juga sudah diundang di screening Rangga dan Cinta. Oke. It was good. Kayak exciting banget gitu pas pertama dibuka scene-nya di sekolah itu kayak apa ini? Selanjutnya apa? Thank you by the way. Kita langsung start aja. Sebuah tempat yang sebetulnya tidak mempertemukan kalian juga, tapi in a way itu ada benang merahnya. Institut Kesenian Jakarta. Yes. Kampus kalian berdua. Cikini Raya 73. By the way, menurut aku ya banyak banget orang-orang yang besar dari sana gitu. Iya banget. Di perfilman ya. Film, musik, seni rupa dan masih banyak lagi. Tapi seberapa besar sih Mbak dan Mas IKJ mempengaruhi kalian atau kecintaan kalian akan film? Gue dulu. Besar sekali ya, besar sekali. Jadi awalnya waktu aku tuh memutuskan untuk mau masuk gitu ke dunia film, almarhum ayahku kan bilang harus sekolah gitu. Tadinya nggak terlalu terfikir gitu ya apa kira-kira yang bisa didapatkan dari sekolah gitu, pasti sifatnya lebih akademis gitu. Tapi ternyata pengaruhnya sangat-sangat besar. Itu mungkin dipahami setelah kita melakukan perjalanan belajar di sana, bertemu dengan berbagai orang, apalagi di Institut Kesenian Jakarta ya, kita nggak hanya ketemu dengan sesama pelajar yang memang suka film, tapi juga suka musik, suka teater, seni rupa, tari gitu. Jadi environment IKJ itu sangat rich gitu. Tapi di saat yang sama di IKJ kita punya mata kuliah beberapa yang sangat-sangat penting gitu, yang kemudian membawa kita sampai hari ini gitu ya, yaitu misalnya kayak sejarah film misalnya. Itu sesuatu yang benar-benar subjek yang harus kita pahami betul, membuat kita sangat menghargai perjalanan sinema Indonesia dan membuat kita juga jadi punya tanggung jawab yang besar gitu dalam berkarya. Dan ketemu orang-orang yang luar biasa gitu ya, memahami kecocokan, juga apalagi ya saya rasa disiplin ilmu itu membuat kita jadi lebih bertanggung jawab gitu. Disiplin ilmu. Sebenarnya juga dia salah satu tempat paling progresif mungkin ya untuk kesenian gitu. Kalau film pasti, karena dulu itu tidak ada sekolah film di Indonesia. Satu-satunya tuh di IKJ. Jadi masa kita maksudnya. Masa kami waktu saya tuh masuk 88 sampai keluar 92 93 belum ada. Dan yang ngajar di situ itu benar-benar dari generasi pertama perfilman Indonesia tuh masih ada. Jadi seperti misalnya ada tahun 2012 tuh ada film yang dirilis ulang dari tahun 54 judulnya Lewat Jam Malam. Kalau pernah dengar. Itu satu film yang kemudian diakui sebagai salah satu film terbaik di Asia, atau masuk tiba-tiba membawa Indonesia masuk dalam ranking lah ya film perfilman internasional sebagai karya yang klasik gitu. Itu dibikin tahun 54, sutradaranya Usmar Ismail, penata artistiknya itu namanya Khalid Arifin. Itu masih ngajar kami sejarah film. Seru banget. Yeah. Ya, terus ada Pak Sumarjono yang adalah editornya, itu juga masih mengajar di situ. Ada Pak MD Alif yang adalah salah satu production manager di film itu. Itu masih ada. Jadi kadang-kadang kami tuh masih dapat ensiklopedia film-film Indonesia tahun 30, 40, 50-an. Tapi juga maestro sutradara perfilman Indonesia yang jaya di masa itu 80, sering sekali datang ke kampus memberikan masterclass gitu. Kita Teguh Karya, ada Arifin Senor, adanya Abbas Akub, Syumanjaya. Ya, itu membuat kita jadi kayak roots-nya itu berasa banget gitu. Dan juga sebenarnya ya
IKJ itu kan ada kayak di tim, karena IKJ kan bagian dari tim. Di situ tuh sering ada misalnya kayak retrospektif filmnya Wim Wenders gitu, sutradara Jerman baru, New German Cinema, atau film-film. Saya ingat juga pernah ada pekan film Iran yang di tahun 90-an atau di tahun 80-an itu mulai muncul sebagai semacam new wave-nya sinema dunia gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu tuh hidup di kita. Plus tentu saja ada jurusan seni rupa, di situ ada kayak pematung Dolorosa Sinaga, terus ada Sena Utoyo, Didi Petet yang pantomime gitu. Itu kayak gitu tuh kita hidupi setiap hari gitu. Tapi mungkin kalau secara singkat gitu ya, dengan kita berada di IKJ, paling tidak kami dan saya rasa kebanyakan yang juga masuk di IKJ, kami menyadari betul bahwa film itu bukan sekedar hiburan gitu, bahwa film itu bukan produk dagangan saja gitu. Jadi kita bertanggung jawab untuk setidaknya memberikan sesuatu ke dalam karya kita gitu. Dan itu sebabnya misalnya kita juga selalu mencoba untuk apapun yang mau kita sampaikan itu harus mempunyai isu yang sangat relevan, yang sangat dibutuhkan oleh kami, negeri ini, masyarakat kita gitu. Jadi itu kayaknya yang paling utama sih. Itu value itu dibawa secara institusi atau sebetulnya kayak lingkungan aja yang membentuk? Keduanya. Jadi guru-guru besar kami juga mengajarkan itu karena kita mempelajari orang-orang yang kemudian menghasilkan sinema yang tadi itu yang bertanggung jawab dan tidak hanya entertaining tapi juga memiliki pesan yang lebih gitu untuk disampaikan. Tapi kan sebetulnya menariknya Mas Riri adalah awalnya ke IKJ tadinya pengen masuk musik ya Mas? Ya sebenarnya waktu itu saya pokoknya yang saya tahu saya mau belajar sesuatu yang ada hubungannya dengan kesenian gitu. Karena masa itu di masa SMA saya suka fotografi, saya suka musik, saya suka pop culture lah gitu. Tapi belum film karena sebenarnya saya suka nonton film, saya juga, tapi saya tidak terlalu memikirkan kalau film itu harus dibuat dengan sebuah metode dan teknologi dan struktur tertentu gitu. Saya menikmati aja film seperti yang Mira bilang itu kayak hiburan ya sebagai anak muda waktu itu. Saya ingat ada satu film yang agak turning point waktu itu, waktu saya nonton Cut Nyak Dien waktu itu saya baru mau lulus SMA nonton Cut Nyak Dien. Jadi saya mikir wah gila ya orang Indonesia. Selama ini kita nonton film Indonesia untuk ketawa-ketawa aja, tapi kok ini kok serius dan bagus gitu. Nah itu tapi saya tahu betul saya mau musik gitu, dan saya datang ke IKJ, sekolah musiknya sedang agak-agak sedikit tutup katanya, udah 2 tahun gak nerima mahasiswa. Jadi ada satu orang senior yang saya masih kenal sampai saya masih berkontak sampai hari ini tuh, yang bilang lu mendingan lihat tuh itu ada jurusan sinematografi, keren tuh lo ke situ aja dulu cek. Terus dari situlah saya belajar, wah gila ya ada musik film, ada editing, ada artistik, ada apa gitu yang wah ini menarik gitu. Even ada musiknya juga. Ada aspek musik juga bahkan di dalam, minimal waktu itu bukletnya paling bagus dibanding semua jurusan lain. Ada mata kuliah musik film. Ada mata kuliah musik film, editing, penulisan. Jadi lebih luas ya spektrumnya. Ya, selalu menyenangkan gitu ketika mendengarkan cerita tentang IKJ. Walaupun jujur aku nggak tahu sekarang seperti apa ya. Oke, selanjutnya pasti akan ngomongin soal perkenalan kalian. Kan walaupun kalian sama-sama satu alma mater ya, tapi kalian tidak bertemu di sana. Lalu lucunya Mbak Mira sempat mencari-cari mana yang namanya Riri Rizna. Itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya saya menyelesaikan kuliah 3 tahun pertama. Itu di masa Riri justru baru masuk gitu. Jadi saya selesai, Riri masuk. Saya baru menyelesaikan S1 tuh kemudian gitu. Jadi memang kita tidak bertemu. Tapi saya langsung sebenarnya ditarik oleh sebuah perusahaan advertising. Karena di masa itu perfilman Indonesia memang sedang mati suri ya istilahnya. Nah itu tuh karena apa sih?
Oh, banyak hal. Jadi sebenarnya kualitas film-filmnya tidak lagi disukai oleh penonton, tapi juga ada peraturan yang sangat ketat dari pemerintah untuk bisa masuk ke dunia film. Maksudnya kalau kayak kita mau jadi sutradara itu prosesnya panjang sekali, nggak bisa kayak sekarang bisa langsung. Kalau ada dana ya udah bisa bikin film gitu. Kalau dulu itu ada proses yang sangat panjang, harus menjadi bagian dari organisasi, harus memasuki harus membawa karya yang akan kita buat ke departemen penerangan dulu gitu. Perizinannya juga it's very very long proses lah gitu. Bahkan kita nggak boleh jadi sutradara kalau belum menjadi asisten sutradara 4 kali gitu misalnya. Oh gitu. Dan untuk jadi asisten sutradara kita juga harus menjadi pencatat skrip dulu 4 kali gitu. So ini memang rigid banget ya? Ya sangat-sangat birokratis. Birokratis dan akhirnya itu juga melesukan perfilman gitu. Dan film-film para maestro yang tadi kami sebutkan itu tidak dekat dengan penontonnya. Jadi dia memang berada di sebuah mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai film yang sulit gitu. Jadi memang ada jarak antara filmmaker dulu dengan penontonnya gitu. Jadi itu sih karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan berarti kan kalau nggak ada film gimana saya mau jadi pencatat skrip, gimana saya mau jadi asisten sutradara gitu. Tapi kebetulan di saat yang sama dunia televisi sedang baru mau dibuka dan dimulai gitu. Jadi itu yang kemudian orang-orang lumayan berebut mencari orang yang memahami film atau sekolah film untuk masuk ke dunia advertising. Nah, di dunia advertising saya cukup lama, sekitar produser. Saya ditarik sebagai junior produser langsung. Dan saya membuat beberapa iklan besar yang kadang membutuhkan tenaga-tenaga baru gitu. Dan dari teman-teman IKJ saya mendengar, karena saya waktu itu mencari untuk asisten produksi dan asisten sutradara ya, yang bilingual dan memahami film untuk menemani seorang sutradara dari Amerika gitu. Jadi dapatlah nama, si Riri Riza tuh bisa gitu. Ada anak IKJ baru lulus. Ya tadinya mikirnya perempuan gitu. Oke nih ada cewek lagi nih dari IKJ gitu. Ternyata munculnya ini. Saya tuh waktu mau lulus tahun 93 saya ingat saya bikin screening gitu ya. Film ujian saya itu namanya dulu bukan TA tapi TSD, tahap studi dasar. Itu saya duplikasi dalam bentuk VHS. Saya cari seorang desainer untuk membuat packagingnya. Terus saya ngundang orang, jadi kayak bikin premiere gitu. Dan saya jual VHS itu gitu, kayak kemasan gitu. Dan banyak banget orang yang beli gitu ya. Kebanyakan sih teman-teman saya senior gitu ya. Beli dong lo, nyumbang bla bla bla. Terus kayaknya satu dari itu dampaknya gitu. Jadi kayaknya film saya mulai diomongin orang gitu. Filmnya sih nggak bagus-bagus amat, tapi minimal kayak siapa nih berani amat bikin kayak screening kayak itu, kayak producing sebuah presentasi di kampus gitu ya. Dan dia masuk festival. Iya, saya traveling ke Jerman karena film itu menang di festival film pendek di Jerman yang jurinya tuh anak-anak Jerman waktu itu. Film saya tuh film anak-anak waktu itu. Terus intinya dia direkomendasikan lah dengan semua catatan tersebut gitu. Saya bisa pergi kemana-mana. Terus saya mungkin termasuk kayak aktivis kalau di kampus gitu. Jadi dari situ yang saya mulai di tahu-tahu saya sampai gitu dan mencari Mira Lesmana dan ketemu deh. Tapi impresi pertama kali ketemu itu bagaimana, Mbak? Ya pertama kaget tentunya karena cowok gitu. Tapi ya ngobrol sebenarnya langsung nyambung dan saat itu sebenarnya langsung aja di offer ada project nih gitu yang membutuhkan Riri sebagai asisten sutradara dan juga diproduksi gitu. Dan ya udah langsung itu tahun 94. Udah lama banget. Oh my god. Itu training ground yang gila itu masa-masa itu, karena iklan-iklan ini kebanyakan di sutradaranya orang Amerika, DOP-nya orang Australia atau orang karena di Indonesia sudah lama sekali tidak membuat iklan.
Iya. Jadi Sejak memang televisi di negeriin ya, di negeriin. Oke. Tapi itu juga semacam pelatihan juga nggak sih untuk ya kan, untuk tim-tim cari duit dan juga dapat ilmu ya, Ilmu, jam iya. terbang Iya, gitu. itu luar biasa. Cari duitnya juga gitu Iya, ya. itu dia. Gimana lagi nih gitu. Harus dapat job nih. Tapi lalu apa project pertama yang mempersatukan kalian sebagai produser dan sutradara dan kayak Mbak, menurut aku ya kalian berdua tuh lama banget. Iya, Kayak lama 94, banget. ya kan berdua terus gitu. Ya itu sebenarnya pertama kali di 94, tapi nggak lama setelah itu saya memutuskan untuk membuat Miles ini gitu, karena saya pikir gila udah sekolah, udah punya keinginan buat bikin film layar lebar, kayaknya harus direalisasikan gitu. Jadi saya mengundurkan diri di tahun 94 dari dunia periklanan. Itu sebenarnya satu PH gitu ya, satu PH iklan besar gitu dari yang di-run oleh orang-orang Amerika gitu pada saat itu. Dan akhirnya saya membuka Miles Films di tahun 95 gitu. Susah saya. Iya ya, oh my god, gila bener, wow. Iya berarti udah 30 years ago saya buka Miles. Di awal tentunya mencoba untuk berpikir gitu, gimana caranya bisa bikin film layar lebar, begitu banyak peraturan, begitu banyak birokrasinya gitu, dan kayaknya kok masih di awang-awang sekali gitu. Tapi saya merasa kayak teman-teman di IKJ ini semuanya pasti berbakat dan pasti semuanya ingin bikin film layar lebar gitu. Tapi nekat juga ya Mbak? Lumayan nekat. Memang di awal susah banget gitu. Jadi dimulai juga dengan bikin project-project music video, lebih kayak gitu ya. Sampai akhirnya saya mendapat kesempatan karena salah satu iklan yang cukup vintage di sebuah media, kalau boleh saya sebutin RCTI, dulu ada sebuah campaign RCTI Oke, yang helikopter yang under itu kebetulan saya yang produce, dan yang di kapal yang di perahu. Yang di perahu-perahu ya. Mira. Jadi itu memang lumayan vintage dan legendary. Okay. Dan RCTI pada saat itu sangat happy dengan hasilnya, dan begitu tahu saya membuat sebuah production company, saya kemudian dipanggil dan mereka kemudian minta bisa nggak bikin sesuatu tentang Indonesia gitu, dan lahirlah sebuah serial dokumenter, dokudrama, judulnya Anak Seribu Pulau. Dan saya berpikir waktu itu oke, kita harus bikin pakai celluloid, pakai film, dan kita bawa sutradara-sutradara dari Institut Kesenian Jakarta gitu, termasuk yang muda-muda. Jadi waktu itu saya kerja bareng dengan Mas Garin dan beberapa teman, antara lain ada Nen Agnes dan Riri Riza. Saya minta untuk ikut serta, dan Riri bikin 2 episode, dan bikin 1 episode, dan ada beberapa teman lain dari IKJ gitu. Disitulah kami sebenarnya benar-benar mulai bekerja sama, dan krunya juga kebanyakan anak-anak Institut Kesenian Jakarta, DOP-nya, sound-nya, dan itu membuat saat itu ya yakin banget bahwa gila ini kita orang-orang kreatifnya, SDM-nya nih ada untuk bikin film layar lebar. Jadi itu sebenarnya pertama kali saya merasa bahwa kita harus bisa bikin film layar lebar gitu. Iya, berarti bisa dibilang itu cikal bakal environment betul. Ya, environment produksi film, bukan hanya iklan. Betul. Gitu ya. Jadi kolektif keahlian-keahlian dan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan dan itu kalau ngumpul di kurang lebih di Anak Seribu Pulau. Dan pada saat kita bikin Anak Seribu Pulau itu, semua orang kalau ditanya, aduh kapan ya kita bisa bikin layar lebar, kapan ya kita bisa bikin film buat bioskop gitu, karena memang itu yang kita pelajari kan sebenarnya semua di kampus. Oke. Dan yang pertama berarti Kuldesak. Betul. Iya, setelah itu Kuldesak deh. Jadi setelah membuat Anak Seribu Pulau, ada sedikit modal, sedikit sekali sebenarnya dari Anak Seribu itu, Pulau.
tidak terlalu besar sampai bisa membuat film layar lebar, tapi setidaknya waktu itu untuk berkumpul dan memulai. Dan Tapi aku penasaran sedikitnya berapa 50 juta. Cuma 50 juta rupiah. Yang intinya nggak mungkin bisa bikin film gitu, tapi kita berpikir pasti ada cara gitu. Dan mungkin itu tadi kembali lagi ke apa ya, belajar ilmu film atau berada di sekolah film itu juga apa ya, kekuatan untuk atau keberanian untuk membuat sebuah gerakan itu ada gitu. Karena kita mempelajari banyak movement di sinema dunia gitu. Jadi waktu itu kita berpikir kita harus bikin movement gitu. Kita anak-anak muda yang tidak bisa bikin film karena banyaknya peraturan, karena banyaknya birokrasi. Kita harus berani dan mendobrak itu semua gitu. Dan ternyata dukungannya luar biasa. Ini bicara lahirnya Kuldesak diawali dengan saya, Riri, Nen Agnes, dan kemudian kami mengajak Rizal Mantovani untuk bersama-sama bikin satu film layar lebar dan mengajak siapapun yang mau tapi nggak dibayar gitu. Jadi memang labor of love istilahnya. Dan ternyata itu nggak kira-kira sih yang mau bantuin, semua merasa bahwa ayo kita bikin gerakan ini gitu. Termasuk para pemain filmnya pada saat itu, musisi-musisi atau band-band yang bilang nih gue sumbangin lagu. Dewa? Ada Ahmad Dhani dan Once, nah membawakan lagu Kuldesak gitu. Tapi ada slang, banyak, ada slang, netral, Waka, ada netral, Iwa. ya. Pure Saturday, Pure banyak Saturday. sekali sih. Opi Andaresta. Yes. Dan itu menjadi gerakan pop culture anak-anak muda saat itu yang nekat bikin film tanpa perizinan. Pokoknya benar-benar sebenarnya ya ilegal gitu istilahnya. Dan itu gerakan yang berjalan 2 tahun lebih ya, karena Hampir 3 tahun ya. saya sendiri syuting itu bulan Desember 95. Oke. Ya. Terus habis itu saya selesai, kurang lebih selesai, habis itu Mira mulai, habis itu Nen mulai, habis itu Rizal mulai. Itu dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Kami mengerjakannya sendiri-sendiri terpisah-pisah gitu. Tentu saja kita ngobrolnya lama dulu. Ngobrolnya tuh di sebuah kafe di Kemang itu hampir setiap minggu selama 3-4 bulan gitu. Kantor kita di Cipete dulu. Sambil nyari nih, ini film apa sih yang kita mau bikin, apa yang menyatukannya, karena kita tetap mau punya creative freedom gitu masing-masing. Jadi nggak perlu gitu kayak ada produser utama yang menentukan filmnya nanti jadi kayak begini, enggak. Kita semua sendiri-sendiri dan mencari kru, mencari lokasi syuting sendiri-sendiri. Kemudian dibuat dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Kemudian kita punya teman dari Singapura, salah satu direktur dari Festival Film Singapura, yang merekomendasikan editing kami itu ke sebuah lembaga funding di Belanda, dan lembaga funding film ya, khusus untuk pengembangan film independen di seluruh dunia, negara-negara dunia ketiga gitu. Terus udah kita dapat dana untuk post production ya sampai film itu selesai dan akhirnya bisa diputar. Itu setelah, dan momentumnya itu reformasi. Jadi film itu dibuat 2 tahun, mulai dibuat 2 tahun sebelum reformasi, tetapi yang bisa kemudian menjadi momentum tepat untuk memutarnya itu adalah sekitar akhir 98, jadi kalau nggak salah November 98. Pas banget setelah reformasi, pergantian pemerintah. Jadi saatnya reformasi, sebuah film tiba-tiba dari tidak ada film sama sekali muncul, dan yang bikin anak-anak muda yang sok tahu ini gitu. Dan akhirnya kita di label sebagai generasi baru perfilman Indonesia gitu. Karena tadi sempat bahas juga soal reformasi. Aku tuh selalu penasaran kayak ketika sebuah karya dibuat di era itu gitu. Maksudnya kayak ini kan aku lahir setelah reformasi. Sedikit sebelum reformasi. Iya, sedikit sebelum reformasi, tapi aku besar setelah reformasi gitu. Jadi aku selalu penasaran seberapa sulitnya sih pembuatan Kuldesak. Maksudnya gimana caranya kalian tadi sampai kalian melakukan itu secara ilegal gitu, karena memang sulit perizinan dan lain-lain. Sangat sulit. Makanya panjang sebenarnya. Kalau semuanya mudah, film itu bisa kita selesaikan syuting mungkin 30 hari gitu ya, 30 sampai 40 hari. Tapi karena kita nggak punya dana, kita harus diam-diam. Jadi semuanya harus kita lakukan akhirnya sepanjang itu. Belum lagi dari 95 sampai
titik reformasi, ada banyak persoalan politik gitu, Ekonomi juga. ekonomi juga, demonstrasi, atau dulu kita menyebutnya ada krisis moneter gitu. Jadi memang sangat-sangat sulit. Tapi di saat yang sama mungkin gairah muda tadi dan keberanian anak-anak muda tadi itu ya, dan karena kita bersama kita jadi bisa mendobrak ini semua gitu, walaupun sulit dan semuanya ikut mendukung gitu. Jadi ada nilai dan norma yang udah ditentukan bahwa yang namanya dunia film itu adalah milik orang-orang seperti ini, prosedur pembuatannya adalah seperti ini, dan semua approve waktu itu. Jadi itu kalau bahwa kita harus menyerahkan skenario ke pemerintah untuk dapat stempel, oh ini boleh dibikin, itu sudah menjadi kebiasaan yang berjalan lebih dari 20 tahun di masa itu. Jadi tidak ada lagi yang merasa aneh. Padahal kan aneh banget ya. Kita mau bikin sesuatu kok harus ada lembaga yang menstempel. Itu kalau lembaga sensor apa boleh buat, itu ada terus dan itu sebuah kayak konvensi dimanapun. Tapi kalau lembaga perizinan itu kan aneh ya gitu. Dan itu tidak pernah berubah selama 20 tahun sampai kami melakukan. Sebenarnya tidak aneh karena mereka yang sudah membuat film sudah ada dalam sistem itu. Kita kan orang baru, kita kan anak baru gitu. Jadinya kita yang merasa aneh gitu, gimana sih caranya mau jadi sutradara kalau harus melalui begitu proses yang begitu panjang dan birokrasinya demikian, ini nggak akan pernah terjadi gitu. Kayak baru bisa bikin film pas umur 40 gitu. Jadi ya kita ngerasa kayak nggak bisa, harus kita dobrak gitu. Pas aku nonton Kuldesak pas aku kuliah, aku juga merasa ini mudah sekali gitu kayak padahal kan itu kan dibuat 95 sampai 97. Kamu nonton waktu umur berapa? Kuliah 21. Berarti udah tahun 2000-an gitu ya. Iya. Ya, itu film yang selalu menurut banyak pertama kali ada beberapa teman kami yang nonton pertama kali yang sudah merasa ini film kayak settingnya tuh timeless, ini kayak di mana ya, tapi this is so now. 10 tahun kemudian ditonton lagi masih begitu reaksinya gitu ya, walaupun penontonnya udah berbeda. I think it's the spirit gitu, spiritnya tertransform. Bisa kayak gitu ya. kayak dari behind the scene-nya tadi udah diceritain, tapi pas nonton juga sama gitu, itu spirit terasa, ya? mudanya tuh berasa sekali gitu sampai sekarang. Setelah Kuldesak, pas kemarin tim kita mendetailkan itu banyak banget film Miles. Tapi aku penasaran, kalian gitu gak sih film Miles? Film apa? Film Miles. Ada berapa yang ada itu? berapa? Banyak. Ngitung tapi termasuk tidak banyak kalau dibanding dengan beberapa yang lain. Kami tuh selalu merasa bahwa we are very slow. We take our time. Slow living dari dulu ternyata. Karena biar bagaimanapun bikin film itu resource yang ada atau pola-pola kerja kami kayak kultur kerjanya itu sudah terbentuk dengan cara yang sangat intensif gitu. Maksudnya keterlibatan Mira itu sangat mendalam, keterlibatan saya tentu saya tidak sedalam seorang produser, tapi saya biasanya butuh waktu untuk menentukan, untuk saya ikut terlibat juga penulisan skenarionya misalnya atau pengembangan skenarionya. Jadi ya sebenarnya sih 20 ada nggak Mir? 21. Jadi sebenarnya sih bukan karena involvementnya intens, tapi cara kerja kami itu agak mirip sifatnya tidak industri atau mungkin kayak studio-studio besar sekarang gitu. Sejak awal menginvolvekan, mungkin karena berangkat juga dari Kuldesak, kita selalu punya teman-teman kreatif gitu untuk berkumpul dan berdiskusi gitu. Jadi film-film yang dilahirkan itu bukan karena misalnya cuma saya aja bilang saya mau bikin film kayak gini dan harus jadi tolong ditulis skenarionya, nggak seperti itu gitu. Apalagi di awal-awal tahun 2000-an gitu. Itu justru istilahnya dulu ya tempat anak-anak muda nongkrong mangkal itu ya di Miles gitu. Semua yang pengen bikin film, bahkan ada satu teman yang sangat aktif di dunia iklan karena saya udah nggak lagi bikin iklan itu yang bilang gitu, ini pabrik ide ya yang nggak pernah jadi-jadi gitu karena kerjaannya cuma bikin ide, pengen bikin apa gitu. Sampai kemudian tentunya ada proyek-proyek yang terpilih untuk kita produksi gitu. Tapi aku penasaran tahu, dari 21 film itu kalian punya list favorit gak sih, Mas?
kayak personal gitu. Itu tuh kayak kita punya anak banyak, terus mana anak favorit kamu? Nggak mungkin sih. Jadi ya kalau saya sih saya merasa segala sesuatunya tidak ada yang kita kerjakan setengah-setengah ya. Maksudnya kadang-kadang mau tidak mau harus diakui bahwa semuanya sangat personal gitu. Ada yang berhasil, ada yang tidak terlalu berhasil, ada yang juga Dalam tentu ukuran. saja dalam ukuran ya kita biasa punya konsep dan punya ide yang matang sekali rasanya, tapi begitu dimulai dieksekusi ada beberapa yang mungkin tidak terlalu mencapai bayangan. Oh, oke. Ini kalau saya pribadi kadang-kadang bisa merasa begitu. Tentu saja kalau di Indonesia kan ukuran film itu untuk menjadi kayak bagus gitu itu macam-macam. Tapi yang paling penting buat kami, kebanyakan film-film yang kami buat itu dampaknya masih hidup gitu di masyarakat gitu untuk waktu yang lama. Jadi kadang-kadang ada film tahun 2001, 2004 yang masih dirayakan gitu. Kayak kami diundang ngobrol di sebuah kota hanya untuk ngomongin film yang kami bikin 20 tahun yang lalu gitu. Kayak itu masih terjadi. Jadi itu berhasil banget kalau menurut saya. Itu tuh keberhasilan film. Kalau aku soalnya 3 hari untuk selamanya aku suka banget. Kayak aku bisa nonton ini berkali-kali. Asik. Itu favorit kalian bukan? Enggak, tetap minta gitu. Ya, itu, Semua favorit. Iya. Semua favorit. Tapi di era itu ternyata Mbak Mira pernah ingin berhenti. Iya, sebenarnya persis setelah 3 hari untuk selamanya ya. Setelah 3 hari untuk selamanya itu kan perjalanan berarti dari 98 bikin Kuldesak, kemudian melewati masa sampai ke 2006 itu kan berarti udah 8 tahun ya. Tapi memang ada perasaan bahwa banyak hal yang berubah gitu. Banyak hal yang saya merasa tidak sehat pada saat itu gitu, antar pembuat film, antar bioskop, distribusi itu kayak spiritnya tidak lagi seperti waktu kita di awal. Berarti gitu. dalam 8 tahun sudah banyak yang berubah, Mbak? Lumayan, boleh dibilang berubah itu memang sejak 2002, 2003 gitu. Sebenarnya yang bikin film belum banyak, tapi ada sesuatu yang menurut saya kayak tidak friendly lagi ya gitu. Ada rasa seperti itu gitu, tidak friendly gitu. Dan ya saya merasa kayak aduh kayaknya mungkin saya harus memikirkan hal lain gitu. Jadi waktu itu saya memutuskan liburan gitu ke Jepang gitu. Udah mau istirahat dulu gitu. Mungkin semuanya harus dipikirkan lagi, kayaknya pengen banget. Kok ada perasaan pengen quitting ya gitu. Mas Riri udah tahu pada saat itu? Ya, saya sering dengar sih waktu itu. Jadi cuma ya kalau menurut saya quitting itu kan sesuatu kata yang tidak enak sebenarnya ya. I quit gitu kayak nggak enak sebenarnya, tapi ya saya membutuhkan waktu untuk merasakan betul-betul ini perasaan nggak enak ini apa sih gitu. Kemudian ketika saya di Jepang, saya dihubungi oleh Riri gitu. Ada persoalan nih gitu di perfilman Indonesia. Sebenarnya waktu itu terkait sebuah film di Festival Film Indonesia yang tidak disetujui oleh masyarakat film, orang-orang film untuk menang gitu. Dan semua ingin berkumpul untuk menyuarakan ini gitu. Pada saat itu saya berpikir lagi gitu, saya bilang aduh gimana sih, itu kan ada penjuriannya. Kalau juri sudah bilang film itu menang, kita tidak bisa berteriak film itu harus dicabut gitu. Itu bukan hak kita, itu adalah hak juri gitu yang sudah jelas-jelas itu adalah keputusan gitu. Dan saya bilang juga sebenarnya mau diprotes ini hubungannya apa gitu. Dan akhirnya ya semua bilang yaudah kita kumpul aja lah dulu, lo pulang dari Jepang kumpul, dan teman-teman film semua berkumpul gitu. Ternyata kegelisahannya bukan hanya tentang film tersebut, tapi sistem perfilman kita yang mungkin itu salah satu juga yang saya rasakan kayak ini yang bikin agak-agak nggak enak gitu. Masih ada banyak peraturan-peraturan yang
nyangkut gitu ya untuk kita bisa leluasa membuat film. Salah satunya sebenarnya adalah lembaga dulu namanya lembaga sensor film, Badan Sensor Film, Badan Sensor Film BSF dulu namanya. Sesulit apa Mbak Mira? Lumayan ya, sebenarnya lumayan sekali, kayak kita jadi ragu-ragu untuk bikin film yang ingin menyuarakan secara bebas gitu. Maksudnya kayak 3 hari untuk selamanya kalau dibikin sekarang itu juga mungkin punya kesulitan yang sama gitu ya. Tapi kayak 3 hari untuk selamanya itu kita akhirnya nekat tetap kita bikin dan distribusinya tidak bisa terlalu besar gitu. Tapi ya ini sebenarnya juga terkait dengan hal-hal lain. Masih ada organisasi-organisasi yang tidak up to date lah istilahnya, masih belum mengusung kepentingan pembuat film. Nah, panggilan itulah yang kemudian akhirnya saya pikir maybe dengan melakukan ini, ikut terjun bersama teman-teman, dulu kita menyebutnya MFI, Masyarakat Film Indonesia. Gerakan MFI. Gerakan Masyarakat Film Indonesia, yang kemudian juga melihat bahwa film yang mereka suarakan itu, saya waktu itu bilang gitu, kalau film ini melanggar hukum itu bisa digugat, tapi kalau nggak bisa gitu. Dan tapi ternyata memang ada hal-hal kreatif yang secara copyright itu juga problematik. Jadi itu pun disuarakan gitu. Kurang lebih sih itu sih persoalannya waktu itu. Tapi ya akhirnya setelah semuanya berkumpul dan menyuarakan, dan bahkan kita sampai ke Mahkamah Konstitusi gitu. Dan hasilnya? Sebenarnya kita menggugat lembaga sensor film waktu itu untuk mengatakan bahwa sudah tidak lagi up to date dengan spirit kebebasan berekspresi dan gitu. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan tentunya bertentangan gitu dengan hak asasi kita untuk berekspresi dan lain sebagainya. Apakah menang? Jadi sebenarnya kita kalah, tetapi apa yang kita suarakan itu sangat terdengar, dan ada satu dissenting opinion dari siapa ya waktu itu? Laika Marzuki. Hakim Laika Marzuki yang sebenarnya sepakat dengan kita. Nah, walaupun kita kalah, ada catatan dari Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang film ini sudah tidak lagi sesuai dengan zamannya dan harus diubah. Jadi sebenarnya in a way menang, karena dari situlah kemudian undang-undang ada itu undang-undang baru tahun 2009. Walaupun nggak bagus-bagus amat juga, tapi at least. Tapi kebijakan sensornya sedikit berubah. Nggak ada lagi pemotongan misalnya. Jadi sebenarnya itunya berhasil, tidak ada lagi pemotongan film, yang ada adalah klasifikasi. Walaupun namanya tetap lembaga sensor film, tapi mereka tidak bisa lagi memotong film, hanya bisa mengklasifikasi. Gitu. Jadi berarti dulu ada langsung potong, langsung tidak meminta. Jadi tidak perlu meminta. Kita kadang-kadang bisa. Atau kalau nggak ya nggak tayang, kalau nggak mau ikut. Kita bisa basa-basinya kalau mau diskusi bisa, tapi tidak ada gitu. Kami pernah mengalaminya sendiri waktu Kuldesak gitu. Kita datang ke LSF, kita nggak mau adegan itu dipotong karena itu adalah karakter dari tokohnya itu. Ya kita punya sekian alasan gitu, tapi nggak bisa dipotong. Kalau nggak mau dipotong ya nggak usah main. Waduh, gitu. Itu. Iya. Dan akhirnya itu yang membuat Mbak Mira tidak jadi untuk berhenti dari film. Karena orang-orang yang terlibat di dalam film itu akhirnya berkumpul bersama. Ya in a way pokoknya nggak bisa quit gitu, nggak bisa quitting apapun alasan pada saat itu ya. Karena itu kan sebenarnya memang sedang marah, sedang kesal gitu. Bukan karena saya mau pensiun, usianya sudah seperti sekarang gitu, bukan. Tapi emang sedang marah gitu, kayak I don't think I want to do this anymore gitu. Lebih kayak gitu gitu. Tapi kebayang gak Mbak kalau pada saat itu jadi berhenti? Jadi apa ya? Nggak tahu ngapain ya, nggak tahu juga sih. Yang pasti nggak akan ada Laskar Pelangi. Iya. Berarti terakhir itu yang 3 hari untuk selamanya ya? Iya, betul. Wow. Tapi kalau misalnya Mas Riri ada momen-momen seperti itu nggak Mas? Kayak terlalu marah dengan industri itu sendiri sampai kayak pengen berhenti, atau terlalu capek untuk melanjutkan di dunia film? Ada nggak ya? Dia sih nggak pernah. Saya mungkin tidak terlalu, atau diberi ruang untuk tidak terlalu
melihatnya sebagai sesuatu yang sampai membebani pemikiran saya, atau untuk kemudian mengambil opsi bahwa I have to leave gitu. Tidak begitu gitu. Saya juga selalu merasa ada kayak secara terus-menerus saya mendapatkan atau dibukakan ide gitu ya. Kayak ketemu dengan penulis ini, kemudian saya membaca Laskar Pelangi, kemudian tahu-tahu kami dapat kesempatan bikin film dokumenter di NTT. Kemudian saya melihat bahwa wah gila, ini kayak sumber cerita baru yang nggak mungkin selesai hanya dalam satu film gitu. Tahu-tahu saya kok kepikiran sampai akhirnya kami membuat 3 film di NTT gitu. Selalu ada hal-hal kayak begitu. Maksudnya ini film itu saya rasa luas sekali spektrum kemungkinannya gitu dan kompleksitasnya gitu. Kayak kalau kita mau ngomongin waktu kita bikin Kuldesak itu, kita menyadari bahwa film itu adalah representasi dari satu kelompok, dan kita itu kelompok yang represented in the film gitu ya. Maksudnya film remaja itu atau film anak muda itu dibuat oleh orang-orang yang menurut kami datang dari generasi yang berbeda sebelumnya gitu, dan tidak relevan pada kami waktu itu gitu, dengan musik yang kita dengar, dengan gaya hidup yang kita jalanin gitu. Terus habis itu 10 tahun kemudian itu masih terasa, kemudian kami bikin film kayak Gi atau 3 Hari Untuk Selamanya yang bicara tentang anak muda dan sikap-sikap kritis terhadap generasi sebelumnya gitu. Jadi selalu ada tuh kebaruan. Iya, selalu ada lagi isu yang kok sangat relevan dan penting buat saya gitu. Sehingga saya tahu-tahu pengen menulis kayak atau mengajukan ide kayak kita bikin ini yuk gitu. Tidak semuanya terrealisasi, tapi rasanya nggak pernah berhenti ya gitu. Minimal sampai hari ini. Saya penasaran tahu, tapi proses idenya kalian berdua yang sudah lama banget gitu bekerja sama itu seperti apa? Maksudnya masih sama kayak 94 sampai sekarang tuh masih sama, atau sebenarnya udah ada kebaruan tertentu gitu karena usia misalnya? Sebenarnya secara prinsipnya sih masih sama ya, karena berjalannya waktu, pengalaman dan lain sebagainya pasti ada unsur-unsur lain juga gitu. Tapi prinsip bahwa ide itu dilempar dulu, kita coba bicarakan, kita lihat feasibility-nya untuk diproduksi gitu. Karena Miles Films itu kan memang memutuskan untuk tidak menjadi perusahaan yang besar gitu. Kami memang memilih untuk memproduksi satu-satu gitu. Setahun satu itu aja kadang-kadang nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita harus every other year. Film terakhir kita 2023 Petualangan Sherina gitu. Dan butuh sampai 2025 baru bisa rilis film lagi gitu. Jadi kadang-kadang memang tidak bisa. I wish I could. Kadang-kadang pengen banget bisa lebih banyak gitu. Tapi ya mungkin karena prosesnya itu selalu menginvolvekan juga. Saya selalu kepengen banget punya anak-anak muda yang juga ikut gitu, berproses, punya ide-ide. Jadi kadang-kadang itu memang menjadi ruang diskusi gitu, yang panjang sebelum jadi gitu. Ya, dan kami ngantor ya. Jadi di Miles itu ya kantor. Jadi saya datang, kami ketemu Senin sampai Jumat, Sabtu kadang-kadang kalau terpaksa. Tapi proses itu adalah proses yang membuka kemungkinan untuk selalu berinteraksi gitu. Dan ada saat-saat yang kami pergi untuk misalnya kayak location recce, mencari lokasi, atau kalau diundang ke festival film kita pergi bersama gitu, nonton beberapa film yang membuka pikiran, percakapan baru lagi gitu. Mulainya itu dari situ. Musik juga jadi percakapan, buku gitu ya. Kadang-kadang ada mungkin bedanya sekarang itu as we grow older, kita semua yang ada di Miles orang-orang awalnya itu semua berkeluarga, juga mungkin punya interest lain, sehingga tidak setiap hari yang diomongin tuh ide apa besok gitu. Jadi kadang-kadang itu yang mungkin juga membuatnya tidak pernah bisa cepat gitu ya, karena ya kadang-kadang
ya ada urusan-urusan lain gitu yang tidak, walaupun kantor nih tapi bukan kayak oke, besok ide apa, nggak itu terus gitu. Kalau dulu Kantornya jadi rumah sebenarnya. kalau dulu di awal-awal itu nggak ngomongin hal lain kecuali bikin ide. Makanya dulu namanya pabrik ide. Oke. Sekarang kita mundur lagi ke 2002. Ada apa dengan cinta? Ya. Waktu itu Mbak Mira dan Mas Riri pernah menjelaskan bahwa memang pengen membuat sebuah film bertemakan romance remaja. Tapi kenapa? Maksudnya emang pada saat itu kekurangan film-film seperti itu juga, atau apa yang men-trigger Mbak Mira dan Mas Riri waktu itu? Tapi berkuliah di US ya? Iya, saya nggak bisa menyutradarai intinya sih. Jadi sebenarnya memang film itu belum banyak intinya. Kita belum punya penonton film. Kuldesak itu kita cuma putar di awal cuma 1 layar, akhirnya 3 layar, hanya 3 layar. Tapi 100.000. Iya, 100.000 lebih 120-an, bahkan. 130. Dengan 3 layar? Iya, tapi panjang sekali dan kita keliling dan itu selalu full house. Jadi penontonnya memang masih masih selected gitu, masih niche lah gitu, yang mau nonton film Indonesia gitu. Jadi belum terbukti bahwa orang-orang mau menonton film Indonesia. Ini yang harus diingat, sebelumnya kan tidak ada penonton film Indonesia gitu. Jadi sebenarnya waktu setelah Kuldesak itu berpikirnya adalah bagaimana kita bisa membuat film yang terbaik dengan kegelisahan apapun itu yang kita punya, but make sure filmnya bisa entertaining. Karena percuma mau membungkus sebuah message atau pesan atau kegelisahan kalau penontonnya nggak ada gitu kan. Jadi we have to make sure penontonnya ada. Nah sebenarnya itu setelah Kuldesak kita mencoba mendesain. By design sebenarnya waktu itu berpikir bahwa kita harus bikin film anak-anak. Karena dengan adanya film anak-anak di tahun 2099 gitu, setelah Kuldesak, kita harus bikin film anak-anak sebaik mungkin dengan harapan kita bisa punya cikal bakal penonton film Indonesia gitu. Wow. Dan itu adalah Petualangan Sherina, dan ternyata anak-anaknya datang semua gitu. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak. Itu adalah kebangkitan penonton keluarga Indonesia gitu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa we have to move on. The next adalah remaja. I think it's so important remaja juga punya filmnya dan bisa melihat dirinya di layar lebar, di sinema, terrepresentasikan di sinema Indonesia. Dulu ada way back tahun 80-an, 70-an, 80-an tuh ada film-film kayak Gita Cinta dari SMA gitu. Ada film-film yang sangat dekat dengan penontonnya. So waktu itu saya berpikir bahwa kita harus punya gitu, dan lahirlah Ada Apa Dengan Cinta ini. Kebetulan saya juga pengen banget bikin film pakai putih abu-abu gitu. Pengen banget bikin film SMA gitu. Jadi lahirlah Ada Apa Dengan Cinta. Dan pernah kepikiran gak sih itu akan semasif itu? Enggak sih. Kita Sherina juga memang enggak terpikir bisa Petualangan Sherina bisa sampai sedemikian fenomenalnya gitu. Kita cuma mencoba membuat yang terbaik dan se-relatable mungkin, of course, to the audience, dan memberikan makna apapun yang menurut kita pada saat itu penting gitu. Tapi yang saya ingat sebenarnya setelah Petualangan Sherina itu intensitas untuk misalnya mempersiapkan strategi apa yang biasa disebut dengan audience design itu sudah cukup kuat gitu. Maksudnya kita ngobrol dengan banyak pihak tentang idenya. Kita bahkan melakukan kayak semacam FGD kecil-kecilan gitu ya, ngobrol tentang penontonnya siapa. Kita waktu itu ngobrol dengan radio-radio yang pasarnya remaja gitu. Kita bikin ya kerjasama juga dengan majalah remaja gitu ya. Kan ada tuh ya lingkungan atau arenanya tuh waktu itu yang terkait dengan remaja dan anak muda. Itu semua terlibat gitu. Ada juga satu hal penting sebenarnya, dalam film juga sebenarnya udah mulai ada gerakan-gerakan independen yang menyentuh remaja. Setelah kami bikin Petualangan Sherina itu kita
diundang satu sore untuk menonton film pertamanya Rudi Sudjarwo yang judulnya Bintang Jatuh. Itu film remaja, Film anak gitu, muda. film anak muda gitu, dan dibuat dengan spirit kayak Kuldesak lah gitu ya. Dia produksi sendiri independently dengan budget yang terbatas, kemudian dia memutarnya juga bahkan sendiri. Kalau Kuldesak kan main di At21 ya, dia bahkan muter sendiri, dan disitulah kita sebenarnya in a way kayak juga punya kayak amunisi tambahan bahwa wah ini menarik banget ya gitu. Di situ ketemu Dian Sastro, kebetulan yang main Dian Sastro Wardoyo dan Rudi Sudjarwo of course. Rudi Sudjarwo gitu. Apa Jadi karena film itu juga kalian mengajak Rudi Sudjarwo dan iya, yes. Dian Sastro? Dian, Yes. Jadi ada keyakinan itu gitu. Karena kebetulan saya juga waktu itu akan pergi, saya dapat beasiswa sekolah belajar di Inggris 1 tahun. Jadi siapa lagi nih? Sementara kalau berhenti momentumnya kayaknya enggak. Kayaknya kita lagi asik ini dapat gitu, dan akhirnya kita bekerja dengan Rudi. Gitu. Tapi kalau misalnya menurut kalian nih setelah dipikir-pikir apa yang membuat AHDC itu besar sekali? Kayaknya kalau menurut saya kita again ketika membuat itu memang ingin membuatnya relatable banget dengan penontonnya. Tapi di saat yang sama kita juga ingin memberikan sesuatu yang baru gitu. Itu dulu itu apa ya? Itu sesuatu yang kayak nggak ada sama sekali kan gitu. Jadi kita harus kasih mereka tontonan. Dan yang menarik sebenarnya itu against so many people tuh bilang, aduh kamu kenapa menghilangkan momentum film anak-anak gitu, harusnya bikin lagi film anak-anak gitu. Tapi waktu itu sih kami ngerasa kayak kita harus move forward gitu. Yang pasti kita ingin membuat dan menampilkan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang pernah dibuat sebelumnya gitu. Ketika kita berbicara, oke, kita mau mengangkat soal sekelompok anak-anak muda gitu ya. Kita nggak mau tuh pakai bahasa yang baku, karena kalau kita nonton film Indonesia di masa lalu itu bahasanya sangat baku gitu. Jadi kita benar-benar mengadopsi gaya bicara anak-anak dulu, anak-anak Jaksel, dan kemudian membawa satu orang yang bisa mewakili mereka yang bukan anak Jakarta gitu ya, yaitu Rangga gitu ya, yang bisa dibilang outsider gitu. Kita mengangkat pop culture, kita mengangkat semua yang disukai oleh remaja gitu. Tetapi nggak cuma itu, kita punya keinginan untuk misalnya kita harus bicara soal sastra yuk, yang sebenarnya pada saat itu nekat gitu ya. Orang juga mungkin nggak anak SMA gitu belum sebegitunya gitu mau membaca puisi gitu, kita angkat puisi. Tidak tahu bahwa itu akan menjadi sesuatu gitu ya. Tetapi saya rasa semua yang menonton bisa merasakan spirit anak muda, bisa merasakan indahnya menjadi anak SMA, sulitnya, pahitnya menjadi remaja, jatuh cinta, patah hati, broken heart, bahkan kita juga membawa unsur keluarga yang tidak bahagia gitu di salah satu tokohnya gitu. Saya rasa mungkin itu lengkap terrepresentasikan kehidupan remaja. Sama ikonik banget tau dialog-dialognya kayak salah gue. Iya itu kan karena real gitu ya, kayak ya sehari-harinya seperti itu gitu. Dan waktu itu kita kan juga again sama-sama gitu ya, cerita dibuat oleh saya, Prima Rusdi dan Riri gitu. Kami yang mendesain ceritanya, kita gabungkan menjadi Ada Pandangan Cinta. Mas jujur menulis skenario dan pada saat itu dia bilang gitu, saya takut nih umur saya nggak hari ini, kayaknya saya butuh orang yang benar-benar bisa menulis untuk remaja gitu. Dan Prima Rusdi hadir untuk menciptakan dialog-dialognya geng cinta gitu. Kemudian Rako Priyanto yang sangat jago nulis puisi, waktu itu kita minta dan juga ikut menulis gitu. Ya kurang lebih itu semua ya. Kemudian Rangga dan Cintanya, semua persoalan jatuh cinta untuk pertama kalinya coba
diingat gitu. Saya mencoba mengingat-ingat seperti apa ya dulu kalau jatuh cinta gitu di masa SMA. This butterfly feeling in the stomach dan ragu dan malu dan itu semua coba dimasukkan gitu rasanya untuk kedua tokoh ini gitu. Dan ya mungkin akhirnya jadinya semua remaja, that's my film, that's my world gitu ya. Itulah dunia saya, itulah. Dan sinema kan begitu harusnya ya, kita bisa melihat potret kita dan merasakan kehidupan kita gitu. Ada tambahan? Cukup. Tapi mungkin gak banyak yang tahu juga ada masa di mana karena IP-nya sebesar itu Mbak Mira ya yang ingin menjual IP ini. Gitu kayak saya tuh kadang-kadang gitu ya ternyata ya. Iya. Respon pertama Mas Riri apa pas mendengar itu? Oh, kalau saya yakin sih setiap pemikiran Mira tuh kayak sesuatu yang lebih strategik gitu. Dan bisa dampaknya bisa lebih jauh dan jangka panjang. Ya tapi kan itu bagian dari dinamikanya gitu ya. Ketika kita melampaui era Indonesia dan film Indonesia yang juga punya naik turunnya gitu. Kita juga kadang-kadang memutuskan untuk menjadi kayak menjadi orang yang melihat agak dari jauh sebentar gitu. Itu beberapa kali terjadi gitu. Pernah saat misalnya setelah membuat Laskar Pelangi, kita memutuskan kayak ada jeda dulu gitu dan kita nggak bikin film kurang lebih 3 tahun ya waktu itu habis Laskar Pelangi habis Sang Pemimpi habis Laskar Pelangi kita bikin Sang Pemimpi, habis itu kita jeda dulu sekitar 3 tahun. Itu masa-masa seperti itulah yang karena kita juga bukan nggak kerja ya, kita bikin musikal Laskar Pelangi, kita bikin musikal panggung. Ya tapi film itu sesuatu yang kita anggap ya mungkin harus dilihat dari jauh dulu sebentar gitu. Ya hal-hal begitu ya beberapa kali terjadi gitu ya. Kembali ke pertanyaan sebenarnya kenapa? Yang ditanya tadi gimana? Respon lu ya apa? itu saya sih selalu melihatnya ke depan aja. Saya selalu percaya aja kalau dia bilang begitu. Oke, let's see. Tapi akhirnya nggak jadi. Sebenarnya alasannya sangat simple. Alasannya adalah ekonomi gitu. Bahwa again perusahaan kami Miles ini bukan sebuah perusahaan besar yang punya kapital besar. Setiap film, setiap project itu membutuhkan dana gitu. Dan karena kita tidak cepat, kita nggak bisa tuh kayak oke 5 slate tolong dicarikan dananya. Kita selalu satu gitu. Sehingga mendapatkan dana itu tidak mudah, nomor satu, atau orangnya menunggu kan mana ceritanya, sehingga waktu itu sih saya cuma merasa bahwa kita butuh modal ini gitu, and we don't have enough of that gitu, walaupun kita punya IP besar, tapi karena kita tidak seproduktif itu, dana itu tidak cair dan mengalir terus gitu, jadi kita memang di Miles itu seperti itu gitu, naik turun, dan waktu itu saya berpikir gitu kalau kita modal utama kita adalah IP besar kita gitu. Kalau itu kemudian saya license atau saya jual ke pihak lain yang memang mampu, kita mungkin akan punya kapital. Di mana kita bisa kemudian membuat film-film yang kita mau gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Agak short kali ya. Short thinking gitu. Tapi basically udah ada, nggak perlu bingung gitu. Dan tentunya kan tetap ada perusahaan ya, sekecil apapun tetap ini kan harus berjalan, cash flow-nya dan lain sebagainya gitu. So I have to think of all that gitu. Dan akhirnya terpikir itu sebenarnya kayaknya maybe I should sell it, maybe I should or license it gitu, supaya bisa mendapatkan kapital yang cukup gitu. Tapi again ke Jepang lagi ya Mbak? Waktu itu bukan ke Jepang. Jadi traveling itu emang penting banget untuk mencerahkan. Ke Labuan Bajo kayaknya lo Mira. Gue kayaknya nyelem ya, Iya, kayaknya nyelem di Labuan Bajo apa di mana, apa di Komodo Islands atau di mana. Tapi kembali itu dari traveling itu berpikir bahwa, wait a minute, if the IP is so big, berarti kenapa harus orang lain yang mengerjakan? Maybe we should do it ourselves gitu. Paling enggak, it's that big dan itu kesayangan kita semua gitu ya. Dan mungkin
waktunya kita explore lebih jauh aja gitu. Sebenarnya udah ada pemikiran untuk membuat Ada Apa Dengan Cinta 2 di sekitar 2010 waktu itu. Oke. Gitu, tapi ya karena ide kadang-kadang juga kepengen macem-macem gitu ya. Tadinya kita pikir mungkin bisa orang lain gitu kalau ada yang mau membuatnya gitu. Tapi akhirnya that's the thought gitu, kayaknya I think we should do it ourselves gitu. Dan teman-teman dari Geng Cinta OG, Rangga OG, semua yang pernah membuat tentunya juga merasa bahwa kita maunya bikinnya sama kalian gitu. So akhirnya lahirlah Ada Apa Dengan Cinta 2. Tapi cerita itu berarti ada setelah akhirnya kalian mau membuat ADC 2 atau sebenarnya ceritanya udah ada? Maksudnya at least di benak kalian? Di benaknya udah ada. Kalau di benak saya udah ada dari 2010 sebenarnya. Karena di 2010 itu kita merayakan 2012. Kita merayakan 10 tahun ADC gitu. Kita putar terbatas waktu itu di Jakarta. Iya. Jadi itu sudah ada gitu. Kemudian di 2014 kita license ke sebuah perusahaan komunikasi untuk bikin mini serinya gitu. Jadi memang waktu itu udah dipikirkan kayaknya abis ini we do the second gitu. Tapi memang kemudian terpikir kalau kita jual mungkin kapital tadi itu ya mungkin kayaknya lebih memungkinkan buat kita bisa bekerja bikin film lebih banyak gitu. Tapi at the end kayaknya kita kembali lagi ke cara konvensional kita gitu. Kan ada dialog yang unik ya, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Tapi menurut kalian Rangga jahat? Manusia itu memang kadang berhadapan dengan dilema dia sebenarnya. Jahat sih. Dilema yang I feel you cinta gitu ya. I feel you cinta gitu. Tapi kan ketika itu kan amarah. Memang kalau dari kacamata cinta jahat sekali yang dia lakukan gitu. Tapi dia belum tahu alasannya kan gitu. Jadi selalu ada dua sisi yang harus dilihat dulu gitu. Bisa aja Mbak Mira. Oke. Tapi apa alasan terbesarnya akhirnya meremake ini menjadi sebuah musikal Rangga dan Cinta di tahun 2025 ini? Iya, tadi sudah dikatakan bahwa sebenarnya kita berpikir tentang Ada Apa Dengan Cinta. Ini IP atau film atau sebuah karya yang dampaknya panjang dan kalau membuat tinggal di hati kami cukup lama dan bertumbuh terus gitu. Jadi ketika tidak lama setelah pandemi sebenarnya kita setelah Ada Apa Dengan Cinta 2 kita berpikir ingin bikin satu bentuk yang lain dan sempat duduk brainstorming untuk bikin series gitu, kayak mini series Ada Apa Dengan Cinta reborn tentu saja dengan pemain yang baru tapi formatnya musikal gitu. Banyak hal terjadi, pandemi dan lain-lain membuat kami harus mengambil banyak keputusan lain, tapi ini momentum yang sangat tepat gitu. In a nick of time sebenarnya, waktu yang jadi intinya kita tepat. Galauan ya, kayak udah punya ide terus entar ganti lagi. Dan musikal itu menurut kami untuk Ada Apa Dengan Cinta satu pendekatan atau bentuk yang mungkin paling tepat untuk refresh, bukan hanya buat penonton ya, tapi buat kami juga gitu. Karena musiknya sangat hampir kayak sama besarnya atau legendarisnya dengan filmnya. Dan semuanya tuh perspektifnya sebenarnya ada di musik-musik itu gitu, di lagu-lagu itu ada akunya gitu, ada keakuannya, ada wakil dari karakter. Jadi dia tepat banget untuk jadi sebuah bentuk film musikal gitu. Mungkin beberapa hal juga gitu. Kita udah 30 tahun Miles gitu dan sudah melampaui banyak hal gitu. Intinya sih kalau dari saya pribadi I feel like we need to celebrate gitu. We need to celebrate Ada Apa Dengan Cinta, we need to celebrate si IP yang dulu udah sempat kepikiran mau dikasih ke orang gitu. Ingin merangkul kembali dan menjadikan ini momentum untuk merayakan kembali banyak hal gitu. Banyak hal yang mungkin kita sudah lupa gitu. Itu film ada tentunya di benak banyak orang, tapi rasanya itu kayak ini kita harus we need to celebrate gitu. We need to celebrate our young lives gitu. Masa muda, masa yang sangat penting dalam hidup kita.
masa dimana kita dulu atau banyak orang selalu ngerasa kayak lo masih kecil gitu. Tapi begitu banyak hal terjadi waktu kita remaja kan. Momentum yang sangat masa kehidupan yang sebenarnya sangat krusial gitu. Dan kita kadang kalau misalnya punya cita-cita gitu, terus kita menjadi seseorang yang berbeda, kadang kita kepengen balik lagi ke masa itu dan dulu gue pengennya jadi apa ya? Kok beda ya? Atau wow, I exceed my expectation gitu. Itu I think good time to reflect dan juga celebrate life gitu. Dan yang terpenting adalah mungkin yang tadi Riri udah bilang gitu. Kita bisa bawa generasi baru lagi. Generasi baru yang bisa kita berikan kepada industri perfilman Indonesia supaya mereka bisa menjadi bagian juga gitu ke depannya, aktor-aktor muda ini gitu. Like new, fresh, young people. Dan di saat yang sama kita juga bisa refresh our energy. Gak gampang loh kerja sama remaja-remaja di umur kita gitu. And kita test ourselves juga, kita lihat gitu. How young can we be? How young can you go? Karena tapi soal celebration, aku sebagai penonton aku merasakan itu sih, merasakan energi itu, merayakan sebuah film bersama gitu lewat Rangga dan Cinta. Tapi kenapa era yang dipilih itu era yang masih sama seperti Ada Apa Dengan Cinta? Ya itu juga pilihan kami ya, maksudnya ketika kita mau celebrate atau kita mau mereflect suatu masa itu ya masanya jadi harus sama gitu, because we want to reflect gitu kan, masa-masa kita bisa duduk berhadapan tanpa gadget gitu, bagaimana kita menyampaikan cinta atau bagaimana kita ngedate dulu, bagaimana kita berinteraksi satu sama lain, bagaimana persahabatan itu ketika berkumpul semuanya benar-benar ada di momen itu. Bagaimana indahnya baca buku, memegang buku gitu. Jadi ya memang harus di masa itu gitu. Dan kita memang tidak, karena kita memang membuat the rebirth of Ada Apa Dengan Cinta, kita memang tidak ingin mengubah itu gitu. Karena itu yang memang mau di-celebrate gitu. Dan waktu yang sangat menarik juga ya di tahun 2000-an itu, Indonesia juga baru berubah gitu ya. Masih ada tension gitu di lingkungan sosial kita gitu, perubahan-perubahan yang membuat orang lain itu belum terlalu gampang dipahami. Kenapa sih lo jadi begini atau dan itu kita gambarkan di film. Dan mungkin ada yang mensyukuri kali ya, untung gue hidupnya di masa sekarang gitu. Supaya kalau mau ditinggalin nggak perlu lari-lari ke bandara, tinggal bisa tunggu sebentar nggak? Bisa tinggal telepon, jangan pergi dulu. Karena setelah aku pikir-pikir, oh iya juga ya, aku jadi kayak kan ada bokapnya Rangga gitu, ada mengalami momen itu. Betul, dan kayak itu bisa jadi pengingat kita juga akan masa itu, masa yang tidak dan seperti apa kita sekarang, apakah masih sama? Bisa aja. Oke. Makanya era itu tetap dipilih 2000-an. Kalau kita ngomongin casting, nah menurut aku nih kayak aku nggak kebayang pada saat kalian casting 700 lebih peserta anak-anak ini kayak kalian punya ketakutan gak sih malah mencari Dian Sastro dan Nicholas Saputra bukan Rangga dan Cinta? Kalau dari awal prinsipnya sudah kami atau kita akan mencari Rangga dan Cinta. Kita tidak perlu fokus pada look gitu ya, karena itu sesuatu yang dalam setiap proses casting selalu kita percaya itu. Maksudnya tapi kan sudah kuat banget karakternya. Iya. Apalagi ketika sudah kuat sekali. Cuma bayangkan proses pencariannya kan pertimbangannya jadi harus banyak sekali ternyata. Kadang-kadang ya tentu saja ada anak-anak yang punya semacam kemampuan, dan juga ini banyak banget ya anak-anak usia mereka remaja sekarang yang juga nonton Ada Apa Dengan Cinta dan mengidolakan Rangga dan Cinta gitu dan teman-temannya. Tapi kemudian
ada yang datang dengan look, ada yang datang dengan bawaan mereka sebagai anak sekarang gitu. Nah itu kombinasi yang sejak awal kalau saya selalu membayangkan ini akan menarik banget sih, kayak melihat bagaimana sensibility mereka anak hari ini itu dia bawa ke skrip yang dia baca. Dan itu yang selalu menjadi bayangan saya gitu kalau membayangkan ingin bekerja dengan mereka dalam proses kami memilih gitu ya. Ini sih asik sih. Ini beda sih looknya, tapi mereka bawa sesuatu yang akan khas mereka dan akan menghubungkan tokoh-tokoh yang mereka mainkan dengan generasinya dia gitu. Itu yang sebenarnya. Tapi ya sejak awal memang udah sepakat sih, baik saya, Riri dan Niko, karena Niko sangat involved dalam proses pencarian pemain ini. Itu dari awal kita sudah sepakat sekali, kita mencari karakter bukan mencari the next Nicholas Saputra atau the next Dian Sastro, the next Siti Kamal, Dina Wirasti dan lain sebagainya gitu. Jadi kita kan punya deskripsi karakter sejak awal. Cinta, cewek 17 tahun, populer di sekolah, ketua geng, leader dari persahabatan cewek-cewek di sekolah, mengurus mading di sekolah gitu. Dan anak itu ada deskripsi gitu, anaknya punya gengsi gitu. Ini yang kemudian kita pakai kan gitu untuk mencari. Jadi tidak mencari yang aduh kurang mirip sama dia, nggak gitu sih gitu. Begitu juga Carmen, udah jelas tomboy. Ya kan, berani, suaranya kenceng, kayak gitu-gitu tuh udah ya. Dan lucunya memang ketika kita berproses kadang-kadang mirip jadinya gitu, ada kemiripan gitu. Tapi tidak plek-ketiplek, tapi ada auranya yang sama karena memang karakter yang mereka mainkan sama gitu. Menurut aku itu good casting gitu, kayak aku nggak pernah membayangkan aku pernah membayangkan Rangga diperankan oleh selain Nicholas Saputra, tapi El Putra itu menurut aku bagus banget. Kayak wow, gue bisa melihat Rangga di sisi El Putra gitu, kayak so good. Dan menurut kami itu sih beberapa yang sudah kami perlihatkan filmnya dalam private screening itu, semua nggak habis pikir karena semua bilang, Mbak, gue skeptik banget tahu nggak ngelihat yang mau meranin Rangga ini, yang Putra ini. Gue takut menonton, gue takut nggak happy, tapi ya semuanya kayak I get it gitu. Berarti Niko juga berperan dalam mencari Rangga? Absolutely. Semua sebenarnya, nggak cuma Rangga, semua pemain kami sama-sama memutuskan mana yang paling tepat gitu untuk memainkannya. Lea Prinsi sebagai Cinta dan El Putra sebagai Rangga. Yes. So good. Oke. Tapi akhirnya kan dulu waktu ada Apa Dengan Cinta, proses castingnya juga cukup menarik ya. Ada proses casting yang menarik juga nggak di Rangga dan Cinta ini? Banyak. Ini proses casting terlama kita mungkin ya. I think. Dan sebenarnya lucu karena biar bagaimanapun tokoh-tokohnya cukup kompleks dan dynamic gitu, dan generasi pemain kita itu juga sebenarnya sudah ada ya. Kami sudah bekerja dengan pemain remaja tahun 2019, sebenarnya juga kami pernah bikin sebuah film remaja yang ada ensemble-nya gitu. Jadi kita pernah mengalami kayak menemukan beberapa new talent gitu. Dan antara waktu itu sampai sekarang perkembangannya juga sudah jauh. Jangan lupa Rangga dan Cinta ini musical, jadi kemampuan bernyanyi juga harus menjadi pertimbangan gitu. Walaupun kami sudah bayangkan harus ada waktu prep dan lain-lain. Tapi kita menemukan beberapa kelompok gitu, atau kita membaginya dalam tahapan-tahapan kelompok yang itu kadang-kadang kita udah hampir happy gitu, tapi karena ketidakseimbangan satu karakter saja atau satu cast saja, semuanya harus dirombak lagi. Jadi, gitu. Gitu. Really ingin banget mengapresiasi semua yang sudah ikutan casting, banyak banget, bagus. Tapi akhirnya ketika kita harus memilih bukan dia gitu, itu bukan karena dia tidak mampu atau tidak bisa atau dia nggak bagus, tapi benar-benar ini pertimbangan dari ensemble tadi itu, karena kita harus melihat keseimbangan
satu sama lain. Geng cinta itu harus dilihatnya sebagai satu entity gitu kan. Kemudian Cinta dan Alia juga harus kita lihat sebagai satu entity. Lalu Cinta dan Rangga, another entity gitu. Jadi memang ini yang membuatnya menjadi lama, kita harus mencoba mencocokkan. Dan bukan hanya fisik kemampuan, tapi juga suaranya nggak bisa sama gitu. Ketika mereka bernyanyi, nggak mungkin jenisnya sama. We have to find also karakter dari suaranya gitu. Jadi emang lumayan complicated dan panjang gitu. So I mean really want to appreciate semua yang sudah datang audisi bagus-bagus banget. Paling enggak kita ngerasa kayak kita nggak usah khawatir juga sih, banyak sekali dengan talent. Yes. Yeah. Itu berapa lama berarti? 7 bulan ya hampir. Wow. Yes, it's a long time. Oke. Selanjutnya, tapi selain musikal apa yang membedakan Rangga dan Cinta dengan Ada Apa Dengan Cinta? Riri Riza tentunya punya perspektif atau visual treatment gitu yang berbeda dengan Rudi Sudjarwo gitu. In a way skripnya juga ada adjustment. Tentu ada adjustment. Sensitivitas generasi baru ini, walaupun mereka memainkan generasi milenial, mereka adalah Gen Z gitu. Mereka mampu sebenarnya untuk mempelajari bagaimana untuk menjadi tanda kutip remaja di tahun 2000-an, tapi sensitivitas mereka mau tidak mau berbeda gitu. Penonton SMA hari ini mau tidak mau juga punya sensitivitas yang berbeda, dan itu mau tidak mau masuk ke dalam treatmentnya gitu ya. Mungkin dulu waktu kita membuat Ada Apa Dengan Cinta, momen atau environment bekerja kita bersama Rudi Sudjarwo juga beda gitu. Ada excitement yang berbeda pada masa itu gitu. Tapi sekarang juga ada lagi gitu bentuknya, tapi mungkin berbeda, dan saya rasa interpretasi itu yang pasti akan membedakan gitu. Sehingga baik Ada Apa Dengan Cinta maupun Rangga Cinta akan bisa menjadi karya yang bisa dinikmati dua-duanya gitu. Kita nggak pernah ingin menggantikan karya Rudi Sudjarwo yang sudah sangat fenomenal gitu. Produksi kami di tahun 2002 yang juga menjadi turning point bagi kami semua gitu. It will still be there and will always be there gitu. Dan Rangga dan Cinta menjadi satu interpretasi baru gitu. Ada lagi yang berbeda? Ya banyak hal ya, kayak perkembangan teknologinya juga. Ada banyak hal yang dulu merupakan approach yang sangat kuat gitu ya ketika kita membuat film di masa itu, yang sekarang sudah tidak bisa diulang ya, nggak bisa di repeat, nggak bisa disaingi gitu, dan membuat bagaimana kita memutuskan kayak strategi estetiknya gitu, itu harus berubah gitu. Dan itu yang dimaksud dengan Mira, dia akan menjadi sebuah film yang baru sama sekali jadinya. Dia tidak akan bisa menjadi pengganti dari film yang dulu. Kita tetap akan menonton film yang Ada Apa Dengan Cinta itu dan melihat. Itu sebabnya judulnya juga bukan Ada Apa Dengan Cinta. Betul. Rangga dan Cinta in a way posisi istilahnya ya, bagaimana posisi perspektif Rangga di dalam film ini juga ada sedikit berbeda gitu. Don't you think? Ya maksudnya kan sebenarnya biar bagaimanapun dia punya pembawaan atau karakter yang sedikit berbeda dengan sikap Rangga di tahun itu gitu. Itu yang mungkin tadi dikatakan bahwa setiap sutradara pasti kemudian bekerja dengan aktornya, bekerja dengan lingkungan kerjanya. Jangan lupa saya bekerja dengan geng cinta saya juga nih sekarang. Ada sinematografer saya itu perempuan, Vera Lestava, production designernya juga perempuan, Dita Gambiro. Bisa dibayangkan nggak bagaimana setiap keputusan titik kamera diletakkan, bagaimana kamera bergerak terhadap subjeknya, itu pasti dipengaruhi oleh sudut pandang seorang perempuan jadinya gitu. Nah itu yang saya rasa pasti
mungkin tidak semua orang bisa menangkap tapi saya yakin itu akan melahirkan sebuah mungkin beberapa fun fact juga kali ya kalau ditanya gitu, apa sih yang membedakan selain nuansa musik yang jauh lebih kental gitu. Ya, yang pertama ya mestinya harus nonton filmnya sih ya. Tapi yang pertama mungkin akan ada sedikit clue-clue fun gitu. Apa sih yang ditanya Alia ke satpam misalnya? Dulu kan nggak ada. Dulu cuma dilihat dari jauh dan kita nggak Lupa dengar. Ya. Oh iya. Oke. Mungkin itu hal-hal yang dulu orang nggak terlalu ngeh gitu ya. Lalu surat yang ditulis oleh Cinta untuk Rangga. Kayak main teka-teki. Iya kan, itu juga dulu dia nulis apa sih sebenarnya gitu. Dan mungkin satu yang paling utama adalah bagaimana perasaan Rangga di film Rangga dan Cinta ini kita beri ruang. Mungkin kalau di Ada Apa Dengan Cinta, fokus utama betul-betul adalah perspektif cinta. Yeah. Tapi kali ini kita membuka ruang untuk semua bisa merasakan apa yang Rangga rasakan gitu. Oh, makanya Rangga dan Cinta. Yes. Oke. Tayang tanggal 2 Oktober. 2 Oktober 2025. 2025. Iya. Kan nggak mungkin cuma 3 layar ya kayak Cold Desert Ya, jangan dong. Pasti Seluruh banyak banget. Indonesia. Oh. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak Mira, Mas Riri. Sudah lebih dari 30 tahun kalian berkarya bersama. Kita ngomongin sebuah produksi yang ideal. Kan tadi aja dari 8 tahun udah banyak yang berbeda. Tapi selama 30 tahun kalian berkarya, menurut kalian seperti apa sih produksi yang ideal sekarang? Oke. Ya, sebenarnya yang pasti ada perspektif yang mungkin harusnya berbeda gitu. Posisi pembuat film melihat karyanya itu sudah harus lebih utuh dan lebih mungkin untuk menjadi kayak ekspresi pribadi atau ekspresi yang lebih seperti kesenian yang lain gitu. Kalau dulu itu biar bagaimanapun film itu kayak punya nilai yang sudah dipatok gitu ya. Ya antara lain karena kita hidup di dalam situasi politik yang berbeda Ini sama dulu sekali. maksudnya before reformasi ya. Before reformasi dan sometimes after reformasi pun gitu. Jadi sekarang sebenarnya pembuat film lebih mungkin untuk lebih jujur, lebih terbuka terhadap apa yang ingin disampaikan. Nah, itu salah satu faktor yang menurut saya penting dan lama tidak terjadi dalam perfilman Indonesia sehingga selalu ringkih gitu ya, selalu rapuh gitu. Itu dan juga sekarang saya pikir pembuat film datang dari lingkungan yang lebih muda, lebih luas, lebih inklusif gitu ya. Jadi mestinya ada sebuah sistem yang lebih demokratis dalam bekerja ya, lebih nyaman bagi semua, lebih aman bagi semua gitu. Itu sih yang bagi saya paling penting ya. Ya mungkin kalau dari saya sih mungkin nambahin yang terakhir tadi gitu ya. Ketika kita memulai beberapa puluh tahun yang lalu gitu, kita semua baru saja memasuki masa reformasi tadi, euforia kebebasan gitu. Sebelumnya kita terrepress gitu ya, benar-benar menjadi orang-orang yang terkekang dan banyak hal yang tidak bisa kita lakukan gitu. Tetapi dalam proses perjalanannya industri perfilman Indonesia kan menjadi semakin ramai, menjadi semakin banyak yang diproduksi. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang bisa membuat 10 atau lebih film dalam 1 tahun, sehingga kontrol terhadap apa yang terjadi atau ruang yang diberikan kepada mereka yang bekerja itu mungkin lolos dari perhatian gitu. Artinya itu tadi ya, ruang nyaman, ruang aman, jam kerja yang lebih memadai, melindungi terutama perempuan dari situasi yang tidak aman tadi, apalagi di film itu kita bisa kerja sampai malam hari, kadang kita harus keluar kota. So hal-hal seperti ini yang tentunya harus menjadi perhatian lebih sekarang gitu, karena ya banyak sekali
And I must say it's a man's world gitu out there sampai sekarang gitu. Ya mungkin kayak Rangga dan Cinta itu by design kita kepengen banget untuk bekerja dengan perempuan-perempuan lebih banyak, perempuan-perempuan hebat gitu ya, dan membuat kenyamanan tadi gitu. Tapi di luar sana banyak sekali yang tetap it's a man's world gitu. Dan itu harus diperhatikan sih. Ya biar bagaimanapun film Indonesia itu kan selalu harus berupaya untuk menjadi sebuah suara dominan di bioskop gitu ya, di dalam layar film kita gitu. Dan itu juga satu perjuangan yang gak mudah karena saya rasa dunia makin terbuka. Kalau dulu tuh ada selalu kayak upaya untuk bicara soal kuota film impor gitu. Ini kayaknya sampai 5-10 tahun yang lalu pun kayak pengen banget semua orang pastiin dong keadilan untuk film Indonesia lebih banyak di layar. Itu satu hal yang sepertinya sekarang sudah tidak lagi menjadi kayak perdebatan yang tentu saja tetap aja ada ya kekhawatiran. Tapi intinya begini, bahwa sebenarnya film yang terjadi kemudian Indonesia, pembuat film Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar gitu, sebenarnya justru harus menjadi bagian dari kesadaran bahwa ya mau tidak mau dunia makin terbuka, film kita adalah pernyataan kita dan dia akan menjadi relevan kalau pernyataan itu dekat dengan kegelisahan masyarakat kita. Kita punya bahasa kita sendiri, kita punya kekayaan cara bicara, linggo-linggonya kita punya gitu ya, yang itu adalah kekuatan kita gitu. Di dalam level yang lain sebenarnya kan pasar juga terbuka besar di dunia. Banyak sekali teman-teman pembuat film sekarang yang sudah intens sekali international co-production misalnya, memastikan filmnya bukan hanya diputar di Indonesia tapi juga diputar di luar gitu. Jadi itu kan lingkungan yang sebenarnya in a way sangat sehat kalau setiap orang dengan intensinya itu bisa hidup dan bisa tetap berproduksi gitu. Jadi ya kalau buat saya sih mestinya kehidupan film yang sehat itu adalah ketika siapapun dengan berbagai kepentingannya ya. Kalau dulu kami bikin satu aja Kuldesak itu perjuangannya tuh kayak ini cuma mau ngomong ini dalam film loh. Intinya kita cuma mau bikin film kok rumit amat gitu. Sekarang bayangkan siapapun bisa jadi produser, bisa jadi director. Kita lihat itu tiap minggu selalu ada siapa lagi nih sutradara baru siapa. Itu terjadi dengan natural gitu. Dan tapi ya tentu saja kompetisi juga menjadi semakin ketat pasti ya. Ya, semoga 5 tahun, 10 tahun lagi nanti ada interview promo kayak gini, film udah jadi equal, dunia yang equal. Hopefully, yes. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak sudah datang Kami hari juga ini. terima kasih banget, senang banget untuk ngobrol-ngobrol. Ada promo lagi mungkin untuk yang nonton? Jangan lupa ya, mulai 2 Oktober kita rayakan Ada Apa Dengan Cinta melalui film Rangga dan Cinta, merayakan masa muda, masa remaja, merayakan pahit manisnya kehidupan, jatuh cinta. Ya, di masa muda. Let's celebrate in cinema Rangga dan Cinta mulai 2 Oktober. Nanti aku akan nonton lagi. Yeay! Thank you banget. Thank you. Makasih. And thank you guys for watching. Semoga bermanfaat hari ini. Bye. Dadah. Yeay.